Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hari ini kita dapat bertemu lagi lewat video ini, lewat media, untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Semoga apa yang kita kaji nanti dapat memberikan pemahaman kepada kita dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan nyata. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Jayadi, atau sering dipanggil Bang VJ, motivator Al-Quran, yang mengajak kita sama-sama untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya doakan semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang apapun, dan semoga kita dan keluarga besar kita dijauhkan dari virus corona dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Shaum dan Al-Quran, atau kalau mau spesifik, mengapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Selama 2 bulan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang bunyi doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kita akan sampai bulan Ramadan dan akan menjalankan Shaum Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan mulia karena Ramadan diturunkannya Al-Quran. Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda bagi manusia. Sedangkan manusia terdiri dari 2 unsur, ruh dan batinnya. Baik, kita akan bahas mengapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Allah khususkan bahwa di situ diturunkannya Al-Quran. Al-Quran, ingat, Al-Quran itu untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Maka salah satu alasannya mengapa Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Allah ingin mengatakan, jika ingin jadi manusia, pakailah Al-Quran. Tanpa Al-Quran, kita tidak mungkin jadi manusia. Kalau kita mau ngambil buka lebih jauh lagi, bahwa mulianya Ramadan itu karena diturunkan Al-Quran. Manusia dan Quran mempunyai 2 kesamaan sebenarnya. Karena tanpa ruh Al-Quran, manusia akan mati. Yang membuat manusia hidup adalah Al-Quran. Maka manusia terdiri 2 unsur. Yang pertama, bagian jasmani. Yang kedua, bagian rohani. Bagian jasmani manusia sangat-sangat tergantung pada alam semesta. Ketika dia haus, dia butuh air yang disediakan oleh alam semesta. Ketika dia lapar, dia butuh makanan yang disediakan oleh alam semesta. Ketika dia ada kedinginan, dia butuh sandang pangan yang disediakan oleh alam semesta. Namun bagian batin manusia sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran itu sendiri sebenarnya. Karena Al-Quran sebuah simpul ajaran yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebutuhan batin manusia. Bukankah sholat perintah yang ada dalam Al-Quran? Bukankah haji perintah yang ada dalam Al-Quran? Bukankah shaum perintah Al-Quran? Maka bagian batin manusia butuh Al-Quran. Untuk manusia hidup, maka dia harus penuhi 2 hal, bagian jasmani dan bagian rohaninya. Untuk mempermudah, mari kita jelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan syarat utama untuk manusia dapat Al-Quran, dia harus shaum, dia harus puasa. Siapapun yang mau tinggi ilmunya, siapapun yang mau mulia, syaratnya harus shaum. Binatang, kita lihat, jika dia mau produktif, maka dia puasa. Orang-orang di luar Islam, dukun atau bagaimana, jika dia mengambil suatu ilmu maka dia puasa. Puasa adalah simbol jika manusia mau suci, jika mau produktif maka dia harus shaum, harus puasa.
Nah, untuk menjelaskannya bahwa manusia bagaimana apa ditahan bagi Ramadan itu. Baik, kita masuk untuk menjelaskan alasan mengapa bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Manusia, kita gambarkan manusia, simbolnya ada bagian kepala manusia. Di bawah diri manusia ada di bawah, kita bisa lihat. Ini kakinya kita gambar untuk ini. Ada 3 kebutuhan dasar manusia. Bagian jasmaninya. Sedangkan bagian rohaninya bagian atas. Yang pertama, bagian seks manusia. Bagian yang dijaga kemaluannya. Yang kedua, bagian perutnya. Yang ketiga, bagian jantungnya. Jika kita singkat menjadi SPJ. Seks, perut, jantung. Seks ini adalah komunikasi human to human. Antara laki-laki dan perempuan, komunikasinya melewat kemaluannya. Sedangkan perut adalah komunikasi manusia human non-human, manusia dengan selain manusia. Semua masuk perut manusia. Daun singkong masuk, kambing masuk, pokok apapun saya manusia masuk semua bagian perutnya. Sedangkan jantung manusia, komunikasi manusia dengan dirinya sendiri. Makanya ketika kita saum, yang kita tahan cuma 3. Nggak boleh hubungan, seks itu, nggak boleh makan perut, dan nggak boleh marah bagian jantung kita. Yang ini kita harus tahan ketika saum itu. Sedangkan bagian kepala manusia adalah hubungan dengan Allah. Makanya ketika sehebat manusia, ketika dia sholat, dia tundukkan kepalanya, bentuk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pengabdiannya. Maka ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan diri manusia sendiri, ini dengan alam semesta, dan ini sesama manusia. Singkatnya, human to human, non-human, human himself. Jadi 3 hal inilah yang puasanya. Jika kita melakukan saum Ramadan atau puasa, maka 3 hal yang kita tahan. Yang pertama, ingat, bagian seks manusia, bagian perut, dan bagian jantung. Nah, kecenderungan manusia tadi ketika jasmani, maka mudahnya bagian perut yang dia isi dari luar. Sedangkan bagian kepalanya, bagian batinnya. Makanya dalam bahasa Arab, kata perut itu butun. Batonun. Button. Singkatnya karena kebutuhan ini, ba, to, dan nun. Butunun. Bagian perut. Makanya diisi tadi, ingat bahwa manusia sangat tergantung pada alam semesta. Makanya untuk memenuhi bagian perut harus diisi. Sedangkan bagian kepala manusia ini batin. Ba, to, dan nun. Batinun. Sama hurufnya. Ba, to, nun. Ba, to, nun. Tapi yang ini bagian butun adalah bagian zahir manusia. Sedangkan bagian batin manusia adalah bagian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dalamnya. Ini bagian luar, sedangkan ini bagian dalam. Maka zahir batin. Ini butun dan batin bersingkatnya. Nah, untuk turunnya Quran itu pada bulan Ramadan, maka harus ditahan bagian ini. Ingat, yang harus menjadi dasar kita dulu, jika sesuatu itu kosong, maka dia bisa masuk. Maka dibilang kosong, jika bisa masuk. Misal ada sebuah botol, jika masih bisa masuk, maka dikatakan kosong. Namun jika tidak bisa masuk, maka penuh. Ya, ingat, yang masih bisa masuk dikatakan kosong. Namun jika tidak bisa masuk, maka dia penuh. Contoh, ketika kita makan, maka ketika kita makan masih bisa masuk sesuatu, maka dikatakan kosong. Sedangkan kalau udah bisa masuk, penuh. Nah, bagian 2 hal ini, salah satu harus, jika bagian butun ini penuh, maka bagian batin kosong. Sebaliknya, jika bagian batin penuh, maka bagian butun kosong. Kalau kita ini kan 2 timbangan, maka jika ini butun, yang butun ditekan, jika penuh, maka bagian batin kosong. Atau sebaliknya, jika bagian batin penuh, maka bagian butun kosong. Saya tanya sekarang, pada bulan Ramadan itu, pada waktu saum atau waktu kita puasa, yang kosong yang mana? Bagian butunkah atau bagian batin? Saya ulangi lagi. Waktu kita saum Ramadan, waktu kita puasa, yang kosong yang mana? Apakah bagian butun atau bagian batin? Silakan dijawab.
Saya ulangi lagi. Waktu kita saum Ramadan, waktu kita puasa atau saum itu, yang kosong bagian butuh atau bagian batin. Hampir mengatakan 90% atau 99% mengatakan bagian butuh itu kosong. Bahan batin penuh. Oke, baik, begini. Ingat tadi hal, jika sesuatu itu masih bisa masuk, maka dikatakan kosong. Pada bulan Ramadan itu, apakah ini kosong atau ini kosong? Kita lihat pada saum atau satu saum atau puasa itu, saum itu. Nah, ingat apa adanya, memang perut itu kosong. Ingat tadi sesuatu yang masih bisa masuk dikatakan kosong. Namun jika tidak bisa masuk, maka dikatakan penuh. Saya tanya, apakah pada saum pada siang hari pada bulan Ramadan itu bisa makan? Ada hakikatnya, adanya kosong perut itu, tapi hakikatnya penuh. Ingat, dia kosong tapi hakikatnya penuh. Karena waktu siang hari pada bulan Ramadan kita nggak bisa makan, maka dia kosong adanya tapi hakikatnya penuh. Karena tidak berarti kalau udah bisa masuk berarti penuh. Maka ketika ini penuh, maka bagian ini kosong. Maka pada saat itulah kenapa ini kosong? 11 bulan kita cari dunia hanya untuk 11 bulan untuk ini, sedangkan 1 bulan Ramadan untuk yang ini. Maka saat batin itu kosong, maka bagian perut harus penuh. Maka pada bulan Ramadan bagian butun kita penuh, maka bagian batin kosong. Maka disitulah mengapa Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran untuk bagian batin manusia, dan perutnya sedang diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak boleh mengisi mereka. Tidak boleh terkontaminasi, nggak boleh hubungan seks, nggak boleh makan, nggak boleh marah. Di sini penuh semua karena dikontrolnya. Sedangkan bagian batin manusia kosong. Maka ketika bagian batin kosong, disitulah turun Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka bagian batin manusia saat itu kosong. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan diturunkan Quran karena bagian batin manusia kosong selama 1 bulan. Sedangkan 11 bulan yang kita cari kehidupan dunia adalah untuk bagian butuh kita. Sama 11 bulan. Maka sekali lagi, pada kesempatan bulan Ramadan ini, sebisa mungkin kita isi batin kita dengan Al-Quran. Apalagi sekarang ada di rumah, perbanyak insya Allah Al-Quran ketika kita isi, maka batin kita siap menerimanya. Karena kita saat Ramadan itu bagian batin kita. Sekali lagi, Al-Quran akan menjadikan kita manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran untuk seluruh manusia. Untuk manusia. Maka untuk menjadi manusia, kita harus kembali pada Al-Quran. Maka filosofinya, Al-Fatihah di awal dan di akhir An-Nas, agar kita ketika total pada Al-Quran sampai akhir, insya Allah kita akan menjadi manusia sungguhnya. Jadi begitulah mengapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, karena bagian batin manusia saat itu kosong, sedangkan bagian betul terpenuhkan dan tidak boleh masuk yang lain. Artinya ini penuh, baru kosong. Semoga Al-Quran menjadi hidup, Al-Quran menjadi lebih bermuara, lebih bersemangat saat Ramadan ini, dan insya Allah kita semua akan menjadi manusia. Al-Quran adalah bulannya Ramadan ini sebenarnya, atau dengan bahasa lain, Ramadan atau bulan Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.